Boleh tahu kenapa cerainya? Sifatnya dia egois banget, Mas. Dia sama sekali nggak peduli sama anaknya juga. Di situ juga saya nikah sama dia kan terpaksa. Saya nggak cinta. Itu juga saya nikah sama dia karena diperkosa sama dia. Yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwanya Mbak Reni. Memang kita harus waspada dan hati-hati untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah untuk mengawasi anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah mulai tumbuh dewasa, tolong perhatikan betul. Jangan sampai mereka dibebaskan leluasa untuk berhubungan, bergaul dengan lawan jenisnya. Karena kalau tidak, bisa jadi peristiwa yang dialami oleh Mbak Reni akan terjadi. Berawal dari begitu dekatnya sampai merasa sebagai abang kandung, tapi ternyata berkhianat. Dan perkara yang diawali dengan keburukan, perkara yang diawali dengan ketidakbaikan, pasti akhirnya tidak baik. Maka ketika Mbak Reni tidak bisa memberikan batasan saat bergaul dengan tanda kutip abang kandungnya itu sampai terjadi pemerkosaan, ini sesuatu musibah yang akhirnya menjadikan kehidupan Mbak Reni di hari-hari berikutnya menjadi penuh dengan masalah. Maka apa yang sekarang terjadi harus diikhlaskan Mbak Reni sebagai ujian dari Allah. Mbak Reni sabar, ikhlaskan dan lupakan. Karena percuma kalau diingat-ingat, itu tidak akan terulang. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana Mbak Reni move on. Mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat atas seluruh kesalahan dan kekhilafan yang dulu pernah terjadi, sambil tetap berharap. Wa min alamatil i'timad, dari tanda-tanda bahwa kita bergantung alal ibadah, terhadap ibadah kita itu nuqsanur raja inda zawal. Nuqsanur raja inda zalal ini kalau kita artikan dalam bahasa yang sederhana, kalau sama masih percaya kepada Allah, maka jangan pernah berputus asa terhadap apapun yang menimpa Mbak Reni. Karena kasih sayang Allah begitu luar biasa. Caranya bagaimana? Lupakan yang lalu, tatap masa depan. Mbak Reni masih muda, Mbak Reni masih punya masa depan yang lebih baik. Dekatkan diri kepada Allah, berdoalah, meminta kepada Allah ganti suami yang lebih baik, yang lebih amanah, dan lebih cinta dan penuh sayang kepada Mbak Reni. Insya Allah itu akan dikabulkan kalau Mbak Reni mau berubah. Nah, ketika proses pernikahan yang tanda kutip terpaksa itu dilakukan karena Mbak Reni sudah hamil, itu adalah bagian dari jalan takdir yang harus dialami. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Mas Farid, kan awalnya ini sebegitu dekat, saling curhat sampai dianggap abang kandung atau dianggap abang angkat. Ya, kenapa kok ketika sudah menikah dia malah tidak bertanggung jawab? Nah, ini kan berarti mungkin ada proses-proses komunikasi yang tidak jalan di proses-proses setelah pernikahan, sampai akhirnya bercerai setelah anaknya lahir. Nah, oleh karena itu besok dan ke depan saya kira ini juga pelajaran untuk kita semua, untuk para pemirsa. Kalau kita sudah tertimpa musibah dan memulai kehidupan baru, lembaran baru, maka tutup musibah yang terjadi. Karena itu adalah takdir Allah yang nggak bisa ditolak, nggak bisa dihindari. Ketika kita mulai takdir baru, maka buka lembaran baru itu dengan senantiasa berlindung kepada Allah, minta pertolongan Allah. Insya Allah dengan begitu akan ada kebaikan nanti. Kalau tidak, yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran. Karena ketika misalnya Mbak Reni marah atau kecewa, dia akan mungkit. Saya karena diperkosa, maka saya jadi begini. Suami tentu tidak terima. Loh, dulu kan kamu yang minta menikahi saya karena kamu sudah mengandung. Ya sudah. Nah, seandainya proses-proses semacam ini dilakukan dengan baik, melalui komunikasi dan melupakan masa lalu. Kalau seandainya ada pemirsa dan saudara-saudara yang mengalami hal yang sama dengan Mbak Reni, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Tentu dengan catatan
tolong jangan jauh-jauh dari Allah. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Artinya betul-betul kita bertobat atas perilaku yang telah terjadi di masa lalu, dan kita tetap berharap rahmat Allah. Allah akan sangat maha kaya, Mbak Reni. Selama Mbak Eni yakin Allah akan mencintai dan menyayangi Mbak Reni. Karena yang pasti Allah mencintai dan menyayangi Mbak Reni. Allah mencintai dan menyayangi kita semua, Mas Farid. Ya, Mbak Reni, saya dengar katanya Mbak Reni setelah bercerai sudah membuka hati lagi sama pria lain ya, dan kemudian menikah, betul? Iya. Tapi lagi-lagi saya sial, Mas. Maksudnya sial apa ya, Mbak? Saya menikah dengan orang yang nggak saya cintain lagi. Kenapa bisa seperti itu? Mbak Reni nggak belajar dari yang sebelumnya? Saya dipaksa nikah. Dipaksa nikah oleh Orang tua saya. orang tua Mbak. Boleh tahu kenapa alasannya disuruh menikah? Jadi waktu saya kerja jadi SPG, ada laki-laki yang maksa kenalan dan mengiming-imingi uang ke saya, Mas. Sampai akhirnya saya tertarik dengan uangnya. Laki-laki itu sampai beliin orang tua saya motor, yang bikin orang tua saya jadi seneng. Terus orang tua saya maksa-maksa saya nikah sama dia. Soalnya suami saya itu, Lumayan berada. ya terus dia suka kayak janji-janji gitu, Mas, ngumbar-ngumbar janji. Ngumbar-ngumbar janji tentang harta lah, uang lah, apalah. Orang tua saya diiming-imingin Dan kayak orang gitu. tuanya Mbak Reni tergoda sama itu. Akhirnya memutuskan untuk Mbak Reni menikah sama dia. Iya. Gitu ceritanya. Nah, kehidupan rumah tangganya kemudian seperti apa, Mbak? Nah, menikah itu pada saat menikah, tapi orang tuanya laki-laki ada kan ya? Orang tua laki-laki ada, tapi di situ orang tua suami saya kayak orang bodoh yang bengong-bengong doang, Mas. Nggak bisa bergerak bebas. Artinya suami Mbak Reni saat itu menguasai kondisi di situ ya, kurang lebih begitu ya. Iya. Nah, terus kemudian kehidupan rumah tangga Mbak Reni gimana, kan dilandasi atas tidak dengan cinta ini? Saya sama sekali nggak bahagia. Saya juga menikah sama dia juga terpaksa. Karena orang tua saya yang diam-diam menyiapkan resepsi itu, Mas. Sebelumnya Mbak Reni nggak kenal siapa suaminya, calon suami Mbak Reni nggak kenal ya? Saya baru kenal jadinya. Jadi dia tuh deketin orang tua saya. Iming-imingin orang tua saya. Terus ngasih orang tua saya uang sebesar 20 juta. Terus dia juga janji bakal ngasih uang bulanan ke orang tua saya. Terus kemudian berjalan kehidupan rumah tangga Mbak Reni gimana? Suami saya tuh banyak bohongnya, Mas, pokoknya. Suami saya juga suka kasar, suka mukul. Terus cemburuan banget. Pernah waktu itu saya keluar rumah pakai celana jeans sama pakai lipstik. Terus ketahuan sama dia. Habis saya, Mas, dipukulin. Sini. Habis dari mana kamu, ha? Selamanya ketat lagi. Ini apa sih lipstick kayak gini? Habis dari mana kamu? Kenapa diam? Jawab pertanyaan aku, kamu habis dari mana? Aku dari rumah teman. Habis aku bosen di sini. Di rumah seharian. Nah, lagian juga abang jarang pulang kan? Kamu ya? Istri kurang ngajar kamu ya, udah berani kalau sama aku. Mau jadi apa kamu, ha? Sekali lagi kamu berani keluar rumah tanpa seizin aku nggak bakal segan-segan gua ngabisin kamu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya, aku janji nggak
Enggak akan lagi. Awas. Sekarang